metangi meilen-ilen, dong pirengang munyin sulinge dijabe, dong pirengang munyin sulinge dijabe. Ada adik-adik. Halo adik-adik. Om Swastiastu. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Perkenalkan, nama kakak, Kak Tata. Kira-kira ada yang tahu nggak ya tadi di awal kakak habis ngapain? Yap, bener banget. Jadi tadi kakak baru habis selesai bersih-bersih. Nah, kenapa sih kita harus rajin bersih-bersih? Ya, jadi ketika kita rajin bersih-bersih, maka lingkungan akan menjadi sehat dan menjadi tempat yang nyaman untuk kita belajar dan bermain. Jadi, adik-adik harus selalu rajin bersih-bersih ya. Nah, habis bersih-bersih, enaknya kita ngapain ya? Gimana kalau kita bermain? Yuk, main! Oke, jadi di sini kakak akan mengajak adik-adik semuanya untuk bermain dan tentunya sambil belajar untuk meningkatkan dan melatih kreativitas adik-adik semuanya melalui plastisin. Nah, di sini kakak ada memegang beberapa gambar. Seperti yang kakak dan adik-adik lihat bersama, di gambar pertama ini ada gambar apel merah. Nah, pada gambar ini terdapat beberapa warna, yang pastinya yaitu ada warna merah, kemudian warna hijau, dan warna coklat untuk batangnya. Nah, untuk rasa dari apel merah ini pasti juga adik-adik di rumah sudah tahu nih, identik dengan rasa yang manis. Kemudian, untuk gambar kedua, yakni ada hewan kura-kura. Nah, untuk ciri khas dari kura-kura ini pasti adik-adik di rumah sudah tahu ya, yaitu jalannya yang lambat. Nah, untuk warnanya, di sini ada tempurungnya yang berwarna hijau, kemudian kepala, badan, serta kakinya yang berwarna coklat, serta kukunya yang berwarna putih. Nah, dari kedua gambar tadi, kakak sudah menyebutkan beberapa warna. Nah, jika adik-adik tidak memiliki salah satu warna dari gambar ini, maka adik-adik boleh mengakalinya dengan warna lain yang adik-adik sukai. Jadi tidak harus sama seperti yang kakak sebutkan ya. Kemudian kita akan lanjut ke alat-alatnya. Yang pertama dan yang paling utama, adik-adik harus memerlukan plastisin. Ini adalah alat utama yang akan kita gunakan untuk membentuk karakter-karakter yang sudah kakak sebutkan tadi. Kemudian alat kedua kakak punya ada tusukan gigi. Nah, tusukan gigi ini berfungsi nanti untuk menyatukan kerangka-kerangka plastisin yang sudah kita buatkan. Kemudian jika adik-adik semisal di rumah tidak memiliki tusukan gigi, itu adik-adik boleh menggunakan lidi atau sejenisnya yang serupa dengan tusukan gigi ya. Tapi harus diingat, adik-adik harus super duper waspada karena tusukan gigi atau lidi ini bersifat tajam. Baik, tanpa lama-lama lagi, ayo kita buat karyanya. Pertama-tama, karena kita akan membentuk buah apel merah, adik-adik harus menyiapkan plastisin berwarna merah. Di sini untuk banyak dan sedikitnya itu kakak kembalikan lagi kepada adik-adik yang ada di rumah. Sekiranya ingin membentuk apel yang ukurannya besar, bisa menggunakan plastisin yang lebih besar. Kemudian jika ingin membentuk apel yang lebih kecil, bisa menggunakan plastisin yang lebih sedikit. Di sini kakak akan menggunakan plastisin dengan banyaknya itu sedang-sedang saja ya. Jadi setelah diambil itu bisa ditekan-tekan dulu adik-adik agar teksturnya lebih lunak. Jika sudah, bisa diputar untuk menciptakan bentuk yang bulat sempurna. Bisa ikuti cara kakak ya. Diputar-putar, putar-putar, putar-putar,
dan putar-putar. Kemudian jadi. Jika belum jadi, bisa dilakukan lebih pelan ya adik-adik. Oke, setelah berbentuk bulat sempurna, bisa diletakkan dulu. Kemudian kakak akan lanjut untuk membentuk bagian daunnya. Nah, adik-adik bisa menggunakan warna hijau ya. Di sini kakak menggunakan sedikit saja. Kemudian bisa ditekan-tekan lagi agar dia mau lebih lunak. Kemudian dibentuk bulat sempurna lagi. Ikuti ya. Bulat-bulat, 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 dan jadi. Nah, setelah jadi bulat sempurna, bisa ditekan agar plastisinnya mau sedikit melempeng. Bisa dilihat ya, bisa diperhatikan. Kemudian setelah sudah sedikit melempeng, sekiranya di bagian ujungnya itu bisa dibentuk sedikit lebih lancip ya. Bisa diperhatikan juga cara membuatnya. Nah, sedangkan untuk di sisi berikutnya itu tidak perlu dibentuk lancip, cukup di satu sisi saja. Nah, jika sudah, adik-adik bisa mengambil tusukan giginya atau lidi yang sudah dipersiapkan. Gunanya untuk apa? Nah, jadi tusukan gigi atau lidi ini dipergunakan untuk membuat ruas-ruas dari daunnya ini. Bisa diperhatikan ya caranya. Nah, jika sudah jadi, maka hasilnya akan jadi seperti ini ya. Nah, untuk di satu sisinya yang tidak runcing bisa dibuat agak sedikit melengkung. Dan dibentuknya bisa dengan cara seperti ini ya. Dan jadi. Bisa diletakkan dulu. Dan kembali fokus pada daging buah apelnya nih. Adik-adik bisa ambil lagi tusukan gigi atau lidinya. Kemudian bisa dibuat lubang di bagian atas, tengah-tengah. Bisa ditusuk kemudian diputar-putar. Setelah jadi, ambil daunnya. Kemudian letakkan ujungnya di bagian lubang yang sudah dibuat tadi. Kemudian buat daun dan daging buah apelnya menyatu dengan tusukan gigi ini. Kita letakkan lagi. Dan jangan lupa membuat bagian batangnya ya adik-adik. Gunakan warna coklat. Sekiranya tidak ada warna coklat, adik-adik bisa menggunakan warna hitam atau warna gelap lainnya. Sini bisa diambil sedikit saja. Kemudian rapikan di bagian ujungnya. Bisa diperhatikan ya. Kemudian bisa dimasukkan di bagian sisa lubang yang sudah kita buat tadi. Dan satukan kembali menggunakan ujung tusukan gigi atau lidi yang sudah adik-adik gunakan. Dan ini dia hasilnya. Cantik kan? Setelah buat apel, kita akan langsung beralih untuk membentuk karakter berikutnya, yaitu kura-kura.
Di sini kakak akan membentuk tempurung kura-kuranya terlebih dahulu. Nah, di sini kakak menggunakan plastisin berwarna hijau ya untuk tempurungnya. Jika adik-adik tidak memiliki warna hijau atau tidak suka dengan warna hijau, boleh menggunakan warna sesuai dengan kesukaan adik-adik. Bisa ditekan-tekan dulu lagi agar teksturnya mau lunak, kemudian dibuat bulat sempurna. Bulat-bulat, 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 dan jadi bulat. Setelah jadi bulat, bagian bawahnya dibuat agak sedikit datar. Bisa ikuti cara kakak ya. Nah, setelah jadi datar di bagian bawah, di bagian sampingnya bisa dibuat agak sedikit oval. Bisa diperhatikan ya caranya. Nah, jika sudah jadi, maka bentuknya akan jadi seperti ini. Kemudian kita taruh dulu untuk tempurungnya dan lanjut untuk membuat kerangka bagian kakinya. Di sini kakak akan menggunakan warna coklat, kemudian ditekan-tekan lagi seperti sebelum-sebelumnya dan dibuat bulat sempurna. Kita bareng-bareng ya. Putar-putar, 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 dan jadi. Setelah jadi bulat, kita agak buat sedikit lempeng ya adik-adik, sedikit saja. Nah, seperti ini. Hampir mirip dengan cara membuat tempurungnya ya. Kemudian, ambil tusukan gigi atau lidinya, kita akan bagi 4 dengan rata. Nah, jika sudah terbagi 2, masing-masing dibagi 2 lagi ya. Jika kurang rata, bisa dirapikan. Kemudian dibagi 2 lagi seperti ini. Dan seperti ini juga. Nah, jika hasil potongannya kurang rapi, bisa dirapikan dulu ya. Nah, jika sudah rapi, maka bentuknya akan jadi seperti ini ya. Dan kembali lagi kita ambil tusukan gigi dengan jumlah 2. Nah, per masing-masing tusuk gigi ini dipotong jadi 2. Kita patahkan jadi 2, jika terlalu panjang bisa dipatahkan lagi. Nanti akan kita tusukkan ke masing-masing
kerangka kaki dari kura-kuranya. Seperti ini ya. Dan jangan lupa hati-hati karena hasil patahannya bisa saja tajam ya adik-adik. Oke, jika sudah langsung saja ditusukkan seperti ini ya. 1, 2, 3, dan yang terakhir 4. Nah, jika sudah jadi, kita letakkan lagi dan kembali fokus untuk di bagian kukunya ya. Di sini kakak menggunakan warna abu-abu. Jika adik-adik di rumah tidak memiliki warna abu-abu, itu bisa menggunakan warna hitam, putih, atau warna kesukaan lagi dari adik-adik yang ada di rumah. Sini kakak ambil sedikit saja. Kemudian diputar-putar. Per masing-masing kaki itu kakak menggunakan 3 kuku ya. Jadi bisa dihitung. Bisa diperhatikan ya. Nah, jika sudah jadi, karena ini dilihat tidak rapi, maka kita gulung-gulung seperti ini dan jadikan bulat sempurna. Lakukan berulang ya, sampai semuanya menjadi bulat sempurna. Nah, jika sudah jadi, maka kita tempelkan di masing-masing kakinya. Seperti ini. Bisa diperhatikan lagi ya. Nah, jika sudah tertempel semuanya, susun lagi dan ambil tempurungnya. Kemudian kakak akan siap-siapkan tancapkan pada 4 kaki ini. Bisa diperhatikan ya. Ya, dan jadi. Nah, sekarang kita akan lanjut untuk membuat bagian kepalanya. Di sini kakak akan menggunakan warna coklat lagi. Ambil secukupnya saja agar tidak terlalu besar di bagian kepalanya. Disesuaikan lagi dengan ukuran kura-kura yang adik-adik buat di rumah. Tekan-tekan lagi.
Kemudian dibuat bulat sempurna lagi. Putar-putar, 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 dan putar-putar. Jadi, jika sudah, bentuk kepalanya dan bisa perhatikan cara kakak ya. Nah, setelah jadi maka bentuknya akan jadi seperti ini ya adik-adik. Dan ambil lagi tusukan giginya, kemudian dipatahkan. Dan jangan lupa berhati-hati lagi ya. Kemudian lanjut untuk ditusuk. Dan kita tusuk di bagian tempurung bawahnya. Dan sekali lagi jadi. Sekarang kakak akan lanjut buat bagian matanya ya. Warnanya akan sama dengan warna yang kakak gunakan untuk membuat kuku. Putar-putar, kemudian tempel. Ambil lagi, putar-putar, dan kemudian tempelkan lagi. Sepertinya masih ada yang kurang ya adik-adik. Ada yang tahu? Ya, jangan lupa buat ekornya ya. Di sini kakak akan menggunakan warna coklat sekali lagi, senada dengan kepala dan bagian kakinya. Bisa dibuat agak pipih, kemudian bawa agak sedikit naik, dan agak lempeng di bagian bawahnya. Setelah selesai, bisa ditempelkan di bagian bawahnya, dan jadi. Setelah jadi, kakak akan langsung membuat hiasan dari tempurungnya. Di sini kakak akan membuat hiasan tempurungnya menggunakan warna kuning. Jika adik-adik kurang suka dengan warna kuning, kakak kembalikan lagi kepada adik-adik di rumah, boleh menggunakan warna orange atau warna lain sebagainya. Di sini ambil sedikit saja. Kemudian ditekan-tekan lagi. Dibuat memanjang sedikit lebih tebal. Kemudian potong lagi sedikit-sedikit seperti membuat kuku dari kura-kuranya tadi ya. Dan buat bulat sempurna seperti ini. Lakukan berulang ya.
Nah, jika sudah, bulat-bulatan ini kakak tekan, kemudian akan jadi pipih seperti ini. Adik-adik bisa ikuti ya. Kemudian jika sudah pipih, maka tempelkan di bagian atas tempurungnya. Lakukan berulang ya. Nah, jika kurang, bisa diambil lagi dan lakukan hal yang sama. Begitu juga halnya dengan adik-adik di rumah, jika masih ada yang kurang bisa dilanjutkan lagi. Jika menurut adik-adik masih ada yang belum tertutupi, juga bisa ditutup dengan corak ini. Dan jadi. Cantik kan adik-adik? Nah, setelah jadi karakter-karakter yang sudah kita buat tadi, di sini adik-adik bisa menggunakan hasil karya ini untuk bercerita loh. Nah, jadi saatnya apa? Mari bercerita. Pada zaman dahulu, hiduplah seekor monyet dan kura-kura yang bersahabat sangat akrab. Setiap hari mereka selalu menjalankan aktivitas bersama-sama mulai dari bermain hingga mencari makanan. Suatu hari mereka pun menemukan beberapa biji apel dan berniat untuk menanamnya di rumah mereka masing-masing. Monyet dan kura-kura pun menanam biji apel yang mereka dapatkan. Suatu hari, monyet pergi ke rumah kura-kura dan melihat pohon apel yang sudah besar. Kebetulan kura-kura pun meminta bantuan monyet untuk memetikkan buah apel yang sudah masak. Sahabat baikku, maukah kamu petikkan untukku apel itu? Tidak perlu khawatir karena kamu juga akan aku kasih jatah. Monyet pun bersedia dan di dalam hatinya ia berniat untuk mengambil semua buah yang ada di pohon. Begitu sampai di atas pohon, monyet pun memakan semua buah apel. Kura-kura pun kaget dan marah dengan perilaku monyet tersebut. Monyet pun tidak menghiraukan kura-kura yang berada di bawah dan melanjutkan untuk makan apel sampai kenyang. Namun tanpa disadari ada salah satu dahan pohon yang retak dan akhirnya dahan itu jatuh bersama monyet. Monyet pun merintih kesakitan karena tulang punggungnya yang patah. Pesan moral dari cerita sang kura-kura dan sang monyet adalah jangan rakus terhadap sesuatu apalagi jika itu milik orang lain, karena nantinya bisa merugikan diri kita sendiri dan bisa menyakiti perasaan orang lain.